Pernah nggak sih Anda lihat sesuatu yang kelihatannya berharga banget, kayak harta karun gitu, tapi anehnya nggak ada yang peduli? Nah, itulah teka-teki yang mau kita pecahin bareng hari ini. Kita bakal ngomongin sebuah perusahaan properti, PT Greenwood Sejahtera, kodenya GWSE. Di satu sisi, nilai asetnya itu luar biasa, tapi di sisi lain, harga sahamnya malah anjlok. Jadi yuk kita bedah sama-sama, ini tuh harta karun terpendam atau malah jebakan. Oke, coba lihat lebih dekat deh. Ini dia nih, pusat permasalahannya. Yang kita lihat di layar, itu gedung-gedung mewah. Aset nyata, jagonya GWSA. Tapi kalau kita intip harga sahamnya, ceritanya malah kebalikannya. Turun terus. Asetnya premium, harganya diskon. Nah, kontradiksi inilah yang bikin GWSA ini menarik banget buat kita kulik lebih dalam. Jadi, pertanyaan besarnya buat kita sebagai investor adalah, apa pasar lagi ketiduran dan nggak sadar ada barang bagus di sini? Atau jangan-jangan pasar justru tahu sesuatu yang kita nggak tahu? Ada jebakan tersembunyi mungkin? Ayo kita investigasi bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sisi yang paling bikin ngiler dulu ya. Argumen yang bilang kalau GWSA ini adalah permata terpendam. Kita bakal lihat bukti-buktinya, yang semuanya berakar dari aset fisik yang konkret dan kuat. Ini bukan cuma sekedar daftar nama loh. Ini portofolio properti kelas kakap di sisi Batavia, The Peak Sudirman, belum lagi kepemilikan di Senayan City dan Kuningan City. Ini semua nama-nama yang kita kenal banget, yang berdiri megah di lokasi paling strategis di Indonesia. Jadi jelas ya, ini bukan perusahaan properti kaleng-kaleng. Dan yang paling penting buat kita catat adalah, kita ini nggak lagi ngomongin valuasi startup yang isinya cuma potensi dan harapan di masa depan. Kita ngomongin soal pondasi beton dan baja. Gedung-gedung nyata, apartemen, mall yang benar-benar ada dan menghasilkan uang sewa. Ini nilai yang bisa kita lihat dan kita sentuh langsung. Sekarang, kita masuk ke angka yang paling krusial. Coba bayangin deh, kalau perusahaan ini katakanlah dilikuidasi. Semua asetnya dijual, utangnya dibayar, terus sisa uangnya dibagikan ke pemegang saham. Nah, secara teori, setiap satu lembar saham yang kita punya, itu nilainya Rp933. Coba ingat-ingat angka ini ya, 933. Masih ingatkah angka 933 tadi? Sekarang lihat angka ini. Pasar saat ini cuma mau bayar Rp142 untuk sebuah aset yang nilainya Rp933. Wow, ini bukan lagi diskon, ini namanya obral besar-besaran. Kesenjangannya itu loh, luar biasa jauh. Nah, di dunia investasi, ada cara gampang buat ngukur diskon ini. Namanya price to book value, atau kita singkat PBV. Gampangnya, ini kayak ngebandingin harga stiker di showroom mobil sama nilai asli mobilnya. Kalau angkanya di bawah 1, berarti kita dapat diskon. Makin rendah angkanya, makin gede diskonnya. Grafik ini nunjukin betapa dalamnya jurang antara nilai dan harga. Biar lebih gampang, bayangin Anda masuk toko. Lihat barang dengan label harga hampir Rp1.000, tapi pas di kasir dibilang, bayar 150 aja mas. Siapa coba yang nggak tertarik? Dan inilah dia angka ajaibnya, PBV-nya cuma 0,15 kali. Sebagai patokannya, PBV di bawah 1 aja udah dianggap murah. Nah, kalau 0,15 ini udah masuk kategori sangat-sangat murah. Lampu sinyal undervalued-nya nyala terang banget. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Kita intip lagi fundamentalnya. Utangnya hampir nggak ada. Laba bersihnya tumbuh terus, bahkan konsisten positif selama bertahun-tahun. Jadi kalau kita rekam, asetnya kuat, harganya diskon gede, keuangannya sehat. Semua kotak kayaknya udah tercentang. Tapi, kenapa harganya murah? Oke, tahan dulu euforianya. Sekarang, kita coba pakai kacamata yang lebih skeptis. Kalau emang sebagus itu, kenapa harganya bisa semurah ini? Nah, inilah argumen jebakannya. Alasan kenapa pasar mungkin sengaja menghindar dari GWSA. Dan disinilah kita nemuin red flag alias lampu kuningnya. Coba perhatikan baik-baik baris laba operasi, minus 60,6 miliar. Artinya apa? Artinya bisnis utamanya, yaitu nyewain gedung dan properti, itu sebenarnya rugi. Loh, kok laba bersihnya bisa positif? Nah, itu dia. Laba bersihnya datang dari sumber lain, bukan dari mesin utama bisnisnya. Ini ibarat punya toko yang megah dan cantik, tapi sebenarnya rugi jualan. Jadi, inilah inti dari kekhawatiran pasar. Ya, mereka lihat asetnya memang berharga. Tapi mereka juga lihat mesin bisnis di dalamnya itu lagi batuk-batuk, lagi nggak menghasilkan profit. Dan inilah yang bikin banyak investor jadi mikir 1000 kali sebelum masuk. Oke, selain mesinnya yang lagi bermasalah, coba deh kita dengerin suara dari pasar itu sendiri, lewat analisis teknikal. Dan ternyata suaranya, cukup kencang dan jelas. Coba lihat diagram ini.
ini bukan sentimen negatif biasa. Hampir semua indikator teknikal dari berbagai sudut pandang kompak ngasih sinyal jual. Bahkan, gak ada satupun indikator yang menyarankan untuk beli. Nol. Pasar seolah-olah lagi serempak teriak. Untuk sekarang, jauhi dulu saham ini. Oke, kita udah lihat dua sisi mata uang yang sangat kontras ya. Di satu sisi ada nilai aset yang luar biasa, di sisi lain ada sentimen pasar yang super negatif. Jadi gimana dong kesimpulannya? Di mana posisi kita sebagai investor dalam teka-teki ini? Nah, kasus-kasus seperti GWSA ini ternyata punya istilah sendiri di dunia investasi, namanya asset play. Ini bukan strategi beli perusahaan yang labanya lagi meroket, bukan. Ini lebih mirip kayak berburu harta karun. Kita beli aset-aset berharga dengan harga diskon, lalu kita bertaruh kalau suatu saat nanti pasar bakal sadar sama nilai aslinya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling fundamental. Anda itu tipe investor yang seperti apa? Apakah Anda seorang pemburu nilai yang sabar, yang fokusnya ke aset dan berani beli pas harganya lagi jatuh? Atau Anda tipe investor pertumbuhan, yang lebih suka ikutin tren, beli saham yang lagi naik daun dan profitnya tumbuh kencang? Nah, GWSA ini jelas arenanya para investor tipe pertama. Jadi, inilah kesimpulan akhirnya. Investasi di GWSA itu ibarat merawat pohon bonsai, bukan menanam tauge. Anda nggak bisa berharap hasilnya kelihatan besok atau minggu depan. Ini adalah permainan kesabaran. Sebuah taruhan jangka panjang. Kalau suatu hari nanti, nilai asli dari properti-propertinya bakal terbuka dan diakui oleh pasar. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan kunci. Kira-kira apa ya yang bisa jadi katalis atau pemicunya? Apa yang bisa bikin pasar akhirnya melek dan melihat nilai tersembunyi GWSA? Mungkin ada penjualan salah satu aset besarnya? Atau perusahaan melakukan buyback saham? Atau kinerjanya tiba-tiba membaik? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang pada akhirnya akan menentukan apakah GWSA ini benar-benar harta karun atau selamanya akan tetap menjadi sebuah teka-teki.